Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang udah mampir di video ini. Buat kalian yang baru mampir, silahkan support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar video ini lebih luas lagi jangkauannya, lebih bermanfaat lagi. Oke, di video kali ini aku akan coba disassembly atau kita akan coba bongkar apa yang ada di dalam mesin bor itu. Oke, dan ini adalah mesin bor yang akan kita bongkar. Ini adalah merek modern dengan seri M2100C. Mesin ini aku beli ketika dulu mengerjakan PKM atau program kreativitas mahasiswa, itu sekitar semester 1, kurang lebih 5-4 tahun yang lalu. Jadi mesin ini masih bisa bekerja dengan baik dan cukup awet untuk digunakan sehari-hari. Oke, seperti apa? Simak terus videonya. Oke guys, dan ini adalah mesin bor yang akan kita bongkar. Ya, di sini adalah mereknya modern M2100C 220 volt, untuk dayanya 350 watt. Kemudian untuk RPM-nya, ini untuk RPM-nya itu 2200 rotasi per menit. Oke, untuk membongkar gunakan tuas seperti ini. Jika bautnya kencang, oke, tinggal kita putar aja. Ketika kita membongkar mesin apapun, usahakan kita mengendorkan sedikit dulu untuk baut-bautnya. Seperti ini, pastikan kendorkan sedikit semua. Nah, baru kita lepaskan semua bautnya. Kalian bisa menggunakan tray yang lebih besar agar lebih mudah. Oke, setelah baut semua kendor, kalian bisa lepaskan, tapi kalian juga bisa diamkan seperti ini, dan teman-teman bisa mulai angkat untuk housingnya. Oke, perlahan pastikan semua komponen tertinggal di bawah. Oke, seperti ini. Dan ini adalah untuk penampakan dari housing dalam mesin bor. Di sini kita lihat, di sini banyak sekali kisi-kisi penguat di sini. Dan bagian untuk sirkulasi udaranya, dia biasanya kalau udah digunakan cukup lama, dia akan seperti gosong di sini. Ya, ini kemarin habis aku bersihkan. Jadi untuk maintenance mesin bor biasanya cukup dibersihkan aja, dibuka aja. Kalau tidak ada kendala secara mekanik, cukup dibersihkan aja. Dan ini bisa kita singkirkan dulu. Dan seperti inilah untuk penampakan dari dalam mesin bor. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, di bagian sini, ini adalah bagian untuk saklar untuk mengaktifkan daripada mesin bornya sendiri untuk memutar ya. Kemudian di sini ada tuas pengatur arah putaran, bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian di sini tuas bagian di sini yang berputar di sini, dia fungsinya adalah untuk mengatur berapa besar rotasi per menitnya atau RPM-nya. Jika teman-teman menggunakan angka rendah, dia akan berputar rendah. Kalau dia teman-teman kasih angka maksimal, maka putarannya akan maksimal atau di 2200 RPM. Nah, di sini kemudian kita bisa lepaskan juga ini bagian sini. Bagian ini bisa kita lepas juga. Kemudian kita lihat selanjutnya di sini. Di sini adalah bagian untuk rotornya, ya. Untuk bagian yang diam di sini dia adalah statornya atau di sini gulungan koilnya. Di sini untuk katup penggeraknya. Kemudian di bagian sini ini dia adalah untuk caknya. Dan sini adalah gearboxnya. Ini bisa kita lepas semua. Caranya seperti ini. Pertama yang kita lakukan bisa ambil dulu bagian yang bergerak, bagian rotor dari statornya. Sini teman-teman bisa ambil, atau ini bagian sini teman-teman lepas dulu. Ya. Bagian ini biasanya teman-teman ketika membeli mesin bor, teman-teman dapat serep atau suku cadang seperti ini. Ini dia adalah magnetic connector di sini. Bagian yang akan mengaliri listrik dan menggerakkan bagian rotornya. Oke, ini bisa kita lepas seperti ini, dan ini bisa kita taruh di atas. Kita harus ingat ya, untuk bagian yang warna biru ini di bagian atas, dan untuk bagian yang warna abu-abu kita untuk bagian yang bawah. Jadi biar nanti nggak ketukar, karena bagian sini biasanya ada bagian yang tersisa.
Ya, kita lihat di sini. Ini ada bagian yang udah kegerus. Ini lama-lama ini akan habis, dan kalau habis ini harus diganti. Dan biasanya di dalam kemasan yang kita beli ini udah ada suku cadangnya. Dan ini udah aku gunakan 5 tahun lamanya. Ini masih segini, masih cukup awet. Kemudian setelah itu teman-teman bisa angkat bagian rotor dan statornya. Oke, seperti ini. Rotor dan stator, pastikan sebetulnya teman-teman untuk bagian ini harus bersih ya, agar tidak terjadi korosi kena keringat teman-teman. Kemudian di sini bisa teman-teman lepaskan. Nah, ini adalah untuk bagian rotornya. Rotor adalah bagian yang berputar. Dan di sini ini ada bearingnya ya, ada 2 bearing di sini, 2 bearing yang terhubung dengan rotornya. Kemudian di ujungnya di sini ada roda gigi cacing namanya. Kemudian di bagian sini ini adalah untuk fan blade-nya, untuk pendingin ketika motor digunakan cukup lama panas, dan ini adalah bagian pendinginnya. Dan di sini adalah untuk coilnya, kita bisa lepaskan juga di sini. Oke, seperti ini. Taruh sini dulu. Dan di sini adalah bagian dari gearbox-nya. Di sini biasanya sudah ada pelumas yang cukup banyak ya, di sini Vaseline. Nah, bagian sini adalah bagian cak yang dia terhubung dengan pasangan roda gigi cacing di sini. Nah, teman-teman ketika maintenance, teman-teman bisa bersihkan semua debu-debu yang ada di sini, termasuk bagian yang gosong di sini. Oke, dan di bagian gearbox di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali Vaseline. Dan Vaseline di sini memang dipenuhi seperti ini, hampir melingkupi atau memenuhi dari gearbox-nya. Ini adalah fungsinya untuk agar benda yang bergerak di sini, gear yang di sini tidak cepat aus. Dan di sini udah aku gunakan 5 tahun lamanya, ini masih bisa bagus. Teman-teman kalau misalnya ini kotor, banyak sekali debu, mungkin kotoran-kotoran yang kasar, ini teman-teman bisa ganti Vaseline-nya, teman-teman perbarui. Tapi kali ini karena ini nggak terlalu kotor ya, ini masih oke, aku diemin aja. Nah, di cak ini, di sini dia ada bagian bearing, 2 bearing, yang besar dan kecil. Ini fungsinya adalah untuk holder atau pemegang, sekaligus juga fastener untuk agar dia berputar lebih lancar lagi ya. Seperti ini, hasilnya masih oke, dan roda giginya kita amatin di sini masih oke juga, nggak ada yang aus. Dan yang harus teman-teman lakukan ketika maintenance juga adalah bagian sini harus teman-teman kasih oli, kasih pelumas agar tetap lancar ya. Oke, seperti ini. Ini kalau kita tata seperti ini hasilnya. Oke, dan seperti ini untuk komponen-komponen dalam mesin bor. Sekarang akan kita coba untuk rakit lagi. Caranya sama seperti yang tadi. Pertama kita taruh dulu untuk caknya di sini. Setelah itu teman-teman menyatukan bagian stator ya, bagian stator dengan rotor seperti ini, dan bisa langsung di placing di sini, ditempatkan di sini. Oke. Nah, pastikan untuk statornya di sini jangan sampai yang terbalik ya, jangan sampai terbalik. Ini jangan sampai terbalik. Kita harus mengingat untuk bagian yang abu-abu tadi ada di atas, untuk bagian yang biru dia ada di bawah. Pastikan teman-teman tempatkan kabelnya agar tidak saling menyangkut. Dan untuk yang bagian atas ini berkebalikan. Jika ini abu-abu, dia adalah biru. Kita menggunakan yang ini. Kita masukkan, gampang sekali. Kita tarik dulu ini, kita masukkan di sini. Kemudian kita place, kita pasangkan di sini. Kemudian cara untuk memasangkannya, bagian pangkal sini masukkan dulu ya, kemudian baru sedikit diputar agar dia masuk. Oke, seperti ini. Kemudian sama bagian yang sini. Pertama teman-teman lepas dulu ininya, kemudian masukkan dan jepit. Oke, pastikan bagian yang agak ada jendolannya ini dia ada di paling ujung. Kemudian sama kayak tadi sedikit diputar. Oke, seperti ini. Dan ini bisa kita tempatkan, kita sesuaikan kabelnya seperti ini, dan kita jepit lagi, kita kencangkan di sini. Oke, dan kita coba pastikan dia berputar dengan baik. Oke. Setelah itu teman-teman pasang lagi. Dan setelah kita assembly, hal yang terakhir kita lakukan adalah mengecek apakah assembly yang kita lakukan udah benar, udah sesuai, dan mesin bekerja dengan baik. Oke, kita coba. Oke, sekian video dari aku. Thank you yang udah mampir dan nonton video ini. Nantikan video-video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.